Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan malam hari ini di usia yang ke-9 dari GBI Pekanbaru. Tuhan mempercayakan untuk saya sampaikan firman Tuhan melalui Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk sampaikan firman Tuhan dalam ulang tahun yang ke-9 dari GBI Kupang Baru ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi kita sekalian secara singkat, karena kita berada dalam suasana protokol kesehatan dari pemerintah. Tema firman Tuhan yang saya bagikan ini, menjadi pribadi yang memberi keuntungan. Menjadi pribadi yang memberi keuntungan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya berdoa, saya berharap kehadiran GBI Kupang Baru ini betul-betul membawa dampak yang dahsyat bagi kota ini, bagi provinsi ini, bagi Indonesia. Melalui gembala dan seluruh jemaat di tempat ini, membawa keuntungan bagi orang lain melalui segala pelayanan yang dilakukan oleh GBI Kupang Baru. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita akan belajar dari firman Tuhan berhubungan dengan seseorang yang namanya itu berarti beruntung. Saya baca di Alkitab hanya sekitar 6 ayat yang berbicara mengenai orang ini. Namanya Tikhikus, yang dalam bahasa Yunaninya mempunyai arti beruntung. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 4. Kemudian Efesus 6 ayat 21, 22. Kemudian Kolose 4 ayat yang ke-7, 2 Timotius 4 ayat 17, dan Titus pasal 3 ayat 12. Itu 6 ayat yang saya baca di Alkitab yang berbicara mengenai Tikhikus yang artinya beruntung. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tikhikus ini memang dia tidak sepopuler Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, tetapi hidup daripada Tikhikus ini sungguh-sungguh memberi pengaruh yang sangat baik, yang membawa keuntungan dalam membangun misi kerajaan surga pada generasinya, pada zamannya. Jadi Tikhikus ini dia menjadi contoh dari seorang pribadi yang memberikan keuntungan, yang memberikan suatu dampak yang sangat baik bagi perkembangan dan kemajuan gereja Yesus Kristus Tuhan di bumi ini. Yang pada zaman ini kita juga patut mengikuti teladan daripada Tikhikus yang hidupnya membawa manfaat, memberi keuntungan bagi misi kerajaan Allah yang diemban oleh dia bersama dengan tim misi yang pemimpinnya adalah Rasul Paulus. Dan saya berharap supaya semua pengerja yang ada di tempat ini, saudara sekalian, menjadi pribadi yang dapat memberikan keuntungan, pengaruh yang baik di dalam mendukung pelayanan, penggembalaan di GBI Kupang Baru yang Tuhan percayakan melalui hambanya Bapak Pendeta Dr. Frans di tempat ini. Jadi kita akan belajar beberapa hal dari contoh kehidupan Tikhikus ini yang membawa keuntungan dalam pelayanan kerajaan Allah bersama dengan Paulus sebagai pimpinan tim dalam menjalankan misi pekabaran Injil,
misi kerajaan Allah yang mereka emban. Saudara-saudara, beberapa ciri yang kita lihat dari kehidupan dia. Yang pertama, dia seorang pribadi yang melayani dalam tim kerja yang berkomitmen. Saya baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 4 mengatakan begini. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Saudaraku yang kekasih, Alkitab memberitahukan kepada kita, mereka yang disebutkan di sini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, bola matanya berbeda, ada yang sipit mungkin, ada yang melotot mungkin, ada mungkin yang kulitnya putih seperti Dr. Franz, tapi ada yang gelap seperti saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Alkitab memberitahu Sopater dari Berea, Aristarkus dan Sekundus dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, Timotius, dia adalah campuran Yahudi dan Yunani, Tikhikus dan Trofimus dari Asia. Tapi yang luar biasa yang kita belajar di sini, walaupun Tikhikus ini dia berada dalam tim yang berbeda-beda, tapi dia telah menyatakan diri sebagai satu pribadi yang membawa keuntungan di dalam tim itu. Karena dia mampu bekerja sama dalam satu tim yang berkomitmen dalam menjalankan misi, visi kerajaan Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, gereja ini akan menjadi gereja yang sangat berdampak di kota ini. Mengapa? Karena gereja ini menjadi satu gereja yang punya sumber daya yang dahsyat. Tidak seperti yang gereja yang saya layani. Untuk mengetahuinya sudah tentu beda Bapak Ibu. Gedungnya saja keren. Jadi bayangkan kalau semua sumber daya ini dipakai untuk membawa keuntungan baik kerajaan Allah melalui pelayanan saudara. Di mana semua yang ada di dalamnya berkomitmen dalam suatu tim kerja untuk melayani sesuai dengan visi dan misi kerajaan Allah. Apa yang akan terjadi dengan Kupang Baru ini? Kupang Baru akan membawa dampak yang luar biasa. Dan itu yang disebut baru Kupang, GBI Kupang Baru. Haleluya. Yang kedua, dan tadi saya sudah beritahu tidak boleh sampai 1 jam. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, Tikhikus ini benar-benar dia menjadi pribadi yang memberi keuntungan di dalam pelayanan kerajaan Allah. Dia bukan saja melayani dalam tim kerja yang sangat berkomitmen, yang menghormati Paulus sebagai pimpinan tim, yang memiliki penundukan diri di dalam tim kerja itu. Tetapi juga dia seorang utusan yang dapat dipercaya. Alkitab mengatakan begini dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Dan Titus pasal 3 ayat 12. Segera sesudah kukirim Artemas. Jadi nama lain dari Tikhikus ini adalah Artemas. Jadi seperti kami di NTT khususnya di kalangan orang Sabu itu, saya kan pendeta Kirinus boleh. Tapi kalau saudara pergi ke Sabu jangan heran, mereka tidak akan panggil saya pendeta Kirinus boleh. Mereka panggil saya pendeta Maloni gitu kan. Panggil ama itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tikhikus ini dia punya nama lain juga, Artemas. Paulus mengirim dia
kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin. Jadi Paulus ini mengirim Tikhikus ke Efesus. Untuk apa dia pergi ke sana? Untuk membantu pelayanan penggembalaan yang dipercayakan dipimpin oleh Timotius di Efesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tikhikus ini dia diutus, tapi dia tidak dipercaya di dalam panggilan pelayanan sebagai seorang utusan Paulus, maka apa yang terjadi dengan jemaat yang dilayani? Apa yang akan terjadi dengan Paulus yang mengutus dia untuk ke sana? Alkitab mengatakan begini di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-17. Kalau yang kita utus itu dia adalah seorang yang fasik, dia akan memakai nama kita, justru itu akan merusak jemaat yang dilayani, tapi juga merusak dirinya dia sendiri dan merusak juga orang yang mengutus dia. Karena itu dalam Amsal pasal 13 ayat 17a ini dikatakan begini, utusan orang fasik menjerumuskan orang itu ke dalam celaka. Kalau orang ini tidak bisa dipercaya, dia menjadi orang yang begitu fasik, akan terjadi masalah dengan pelayanan di Efesus. Dan juga akan terjadi masalah dengan Paulus sendiri yang mengutus orang yang fasik ini untuk melayani atas nama tim di jemaat yang ada di Efesus itu. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua sebagai pengerja Tuhan di tempat ini, melayani di gereja ini, tapi kita adalah orang yang hidup fasik. Kita diutus untuk melaksanakan sebuah tugas pelayanan di satu tempat atas nama GBI Kupang Baru. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, bukan saja merusak nama orang yang fasik itu di tempat di mana dia melayani, tapi juga merusak nama gembala, nama Kupang Baru, dan lebih daripada itu nama GBI, dan lebih daripada itu merusak nama Tuhan juga. Itulah sebabnya kita harus menjadi utusan yang bisa dipercaya, supaya kita dapat memberi pengaruh yang mendatangkan keuntungan bagi gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Kita harus mempunyai pengaruh yang baik bagi pelayanan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Jadi di dalam bagian ayat selanjutnya dikatakan, Amsal 13 ayat 17 bagian B-nya mengatakan, duta yang setia yang dapat dipercayai mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, saya percaya peran daripada Tikhikus yang punya arti nama beruntung itu telah tergabung dalam tim misi dari Paulus. Ketika dia diutus karena dia dipercaya, maka kehadirannya di jemaat yang ada di Efesus telah memberi pengaruh yang baik demi kemajuan dan pengembangan pelayanan gereja yang ada di Efesus itu. Demikian juga kalau semua malam hari ini Bapak Ibu sebagai pengerja, sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, saudara dan saya terbukti menjadi utusan Tuhan yang setia yang Tuhan tempatkan di gereja ini, maka saudara semua mempunyai pengaruh yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini di kota ini, di provinsi ini, di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Haleluya. Tahukah saudara bahwa di Eropa ada GBI yang dibuka dari NTT. Jadi kalau Kupang Baru yang sudah yang gembala bersama dengan wakil gembala atau bendahara ini, Pak Thomas ini sudah keliling Eropa. Sudah pergi sana jalan-jalan saja dulu itu. Tapi yang akan datang bukan lagi jalan-jalan, tapi mencari peluang untuk buka gereja. Haleluya. Di sana akan ada GBI Kupang Baru. Cabang dari Kupang Baru, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika itu ada di sana, saudara mungkin jadi utusan untuk pergi ke sana. Maka harus buktikan diri sebagai duta, sebagai utusan yang bisa dipercaya. Karena ketika kita bisa dipercaya,
pelayanan kita mendatangkan kesembuhan, pemulihan, dan perubahan bagi orang yang kita layani. Menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Efesus pasal 6 ayat 21 mengatakan begini. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepadamu. Tikhikus adalah pribadi yang memberi keuntungan bagi misi kerajaan Allah dalam suatu tim pelayanan bersama dengan Paulus. Karena dia ini seorang yang melayani dalam semangat persaudaraan. Haleluya. Karena itulah Paulus menyebut dia saudara yang kekasih. Jangan sampai ada di antara kita yang memakai pelayanan justru menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan. Kita perlu mengetahui bahwa musuh kita itu bukan sesama kita. Bukan sesama pendeta gereja Bethel Indonesia, bukan sesama pengerja di sini. Walaupun kadang-kadang ada pejabat GBI yang bikin susah BPD. Dan yang lebih susah itu saya sebenarnya. Karena saya ditembak kiri kanan muka belakang. Dalam mengurusi satu persoalan di sini. Aduh, memakan banyak. Membuat pusing bukan main. Karena terlibat orang dari Jakarta, terlibat orang dari BPH, termasuk Om Yakob Nawai, bayangkan. Dalam mengurusi ini satu persoalan GBI di kota ini. Saya dilapor ke polisi, saya diancam mau dipukul, mau ditembak. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi saya tidak takut. Saya bilang kita dua sama orang NTT. Lalu saya ditanya BPH, kalau betul dia mau pukul Bapak, ya saya pukul juga toh saya bilang. Saya dulu juga kan sebelum jadi pendeta saya bilang saya pernah latihan silat kampung juga. Tapi saya hanya sengaja saja. Hanya sengaja saja. Saya yakin saya tidak mungkin kembali ke dalam kehidupan begitu. Tapi kita tidak tahu juga kalau dalam keadaan desak. Ya jujur aja ya di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang ingat bagaimana kalau tangkis, bagaimana kalau kasih jatuh orang gitu. Dulu ya. Kadang-kadang ingat itu yang memori yang lama itu. Jadi jangan sudah pikir dengan saya kecil begini, lalu muda saudara kalahkan. Ya, belum tentu kan. Saya bilang, tapi ketua umum kemudian tertawa, tapi saya bilang sama dia, saya sengaja saja. Kalau orang pukul ya kita lari toh saya bilang. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, walaupun seperti itu, tapi saya mengasihi dia. Saya bela dia lagi, kemudian sudah kembalikan dia lagi dalam pelayanan dengan janji bahwa bertobat sungguh-sungguh. Tapi kemudian apa lagi yang terjadi? Ketika dikembalikan, ada lagi ancaman baru bahwa akan ada pertumpahan darah. Jadi sebelum itu dilakukan, kami bicara bertiga, saya Sekum Ketum BPH melalui WA secara konferensi bertiga ini. Lalu saya ditanya, bagaimana nanti kalau begini? Pokoknya Pak tidak akan terjadi. Itu hanya ancaman biasa saja itu, enggak sungguh-sungguh itu. Saya hadir hari Jumat. Saya lakukan, hari Minggu pagi saya lakukan, aman-aman saja. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, walaupun kawan-kawan kita sudah bikin jengkel kita seperti itu, tapi saya tidak pernah melihat mereka sebagai musuh. Dia tetap saudara dalam Tuhan, walaupun kadang-kadang berbeda kepentingan atau berbeda cara pandang, tetapi tetap saudara. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, Paulus menyebut Tikhikus sebagai saudara yang kekasih. Berarti Tikhikus ini dia adalah seorang pribadi yang ketika dia melayani dalam semangat persaudaraan. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 133 bahwa alangkah indahnya kalau kita saudara bersaudara duduk bersama, diam dengan rukun.
Saudara bersaudara, Alkitab mengatakan diam dengan rukun. Kalau itu yang kita lakukan, Tuhan katakan alangkah indahnya, alangkah baiknya. Dan karena alangkah indahnya, alangkah baiknya, maka apa yang terjadi? Seperti minyak dari kepala meleleh ke janggut dan ke leher jubah Harun. Seperti embun gunung Hermon mengalir ke gunung-gunung Sion. Sebab ke tempat di mana di situ ada persaudaraan yang rukun, ke tempat seperti itulah berkat kehidupan dicurahkan sampai selama-lamanya. Dan kalau berkat kehidupan itu dicurahkan atas Kupang Baru karena semua yang melayani dalam semangat persaudaraan, dampaknya urapan yang dahsyat akan terjadi di sini, dan urapan yang dahsyat ini akan memakai saudara sekalian membawa dampak baik kemuliaan Tuhan di kota ini dan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Saya percaya Bapak Ibu, gereja ini Tuhan pakai dengan dahsyat. Saya tidak pernah merasa tersaing walaupun yang gembala ini bendahara. Sehingga dalam struktur saya harus lebih tinggi dalam struktur. Tapi saya tidak pernah merasa, wah, rendah diri begitu menghadapi kawan-kawan yang hebat ini. Seperti Dr. Frans ini. Karena saya tahu kenapa. Karena saya tahu kalau Dr. Frans dikasih Tuhan 5 talenta. Maka ketika beliau menggunakan jadi 10. Saya hanya dikasih 2 jadi 4 saja. Tetapi ketika bertemu Tuhan. Tuhan mengatakan begini. Hai hambaku yang baik dan setia. Tapi yang punya 1 bukan karena dia punya 1 saudara-saudara. Karena pemberian itu juga dari Tuhan. Tuhan tidak puji karena talentanya. Karena pemberian Tuhan itu. Tapi yang menjadi dia itu harus dibuang sebagai seorang hamba yang tidak berguna. Karena Alkitab berkata dia jahat dan malas. Dia melayani itu dengan motivasi yang tidak benar. Oleh karena itu pada malam hari ini. Mari kita semua melayani dalam roh yang baik. Kita mengembangkan jiwa persaudaraan, bukan permusuhan, bukan konflik kepentingan, tetapi betul-betul kita melayani dalam semangat persaudaraan supaya urapan Tuhan curahkan secara dahsyat di gereja ini, dan gereja ini berdampak membawa keuntungan melalui pelayanan kerajaan Allah yang diembannya bagi Kota Kupang, NTT dan seluruh Nusa Tenggara Timur, bahkan Indonesia dan luar negeri. Yang keempat, saudaraku yang kasih, dia adalah pelayan yang setia di dalam Tuhan. Dia menjunjung tinggi karakter yang baik dalam pelayanan. Bukan hanya sekedar menonjolkan karunia, menonjolkan karisma. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan tentang orang ini, dia adalah kawan pelayan dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia melayani sebagai seorang pelayan. Bukan bos. Tetapi sebagai pelayan yang setia di dalam Tuhan. Alkitab berkata hambaku yang baik dan setia masuk dalam kesukaan Tuhan. Orang-orang yang seperti inilah yang benar-benar akan membawa keuntungan bagi gereja di mana mereka ada. Dan bagi kota di mana orang-orang ini ada. Dan terutama bagi kerajaan Allah dan kemuliaan nama Raja Yesus Kristus Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam Efesus pasal 6 ayat 22. Sebagai lanjutannya itu dikatakan begini. Dengan maksud inilah ia kusuruhkan kepadamu. Maksudnya Tihikus. Yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami. Dan supaya ia menghibur hatimu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau orang ini tidak bisa dipercaya, dia omong kosong memakai atas nama Paulus. Saya diutus Paulus untuk meminta uang dari kalian. Kalian harus kumpul sekian banyak. Maka apa yang terjadi? Tetapi orang ini karena dia dipercaya, maka dia diutus ke sana. Sehingga dia juga dapat memberitahu hal ihwal Paulus. Dan dengan kehadirannya di sana membawa penghiburan bagi jemaat. Dan hamba Tuhan yang melayani di Efesus. Berarti yang kelima. Pribadi yang memberi keuntungan bagi sebuah pelayanan kerajaan Allah. Adalah seorang hamba Tuhan yang hadir untuk memberi penghiburan. Saudaraku yang kekasih. Saya yakin persoalan dalam pelayanan tidak sedikit juga. Seperti tadi saya singgung sedikit.
Ibu Maya ini pernah menjadi kedua korda 2 periode. Dan beliau juga tahu bagaimana menghadapi ibu-ibu. Memang tidak sehebat menghadapi bapak-bapak. Karena ibu-ibu lebih taat, lebih dengar-dengaran daripada bapak-bapak kelihatannya. Tapi ada dinamika di dalam pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara, Tikikus ini, dialah seorang hamba Tuhan yang diutus untuk melayani, membantu sebuah pelayanan di satu gereja. Yang kehadirannya itu membawa manfaat yang luar biasa bagi gereja itu. Karena dia hadir untuk memberi penghiburan. Berarti orang ini adalah seorang yang ketika dia mengalami masalah, dia adalah orang yang mampu mengatasi masalah pribadinya. Dan sesudah dia mampu mengalami masalah pribadi karena Tuhan yang menolong dia, maka Tuhan pakai dia untuk memberi penghiburan kepada mereka yang mengalami kedukaan dan sebagainya. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, dalam setiap masalah yang kita hadapi dalam pelayanan jemaat, saya percaya ketika kita meneladani kehidupan daripada Tikikus ini, kita akan hadir sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk dapat mengatasi orang-orang dalam berbagai masalah yang mereka hadapi. Ketika mereka susah, kita hadir untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Ketika mereka mengalami masalah rumah tangga, keretakan mungkin terjadi dalam rumah tangga. Kehadiran kita di sana bukan menambah keretakan, tetapi kehadiran kita adalah supaya ada pemulihan dalam hubungan keluarga, pemulihan hubungan suami istri. Itulah hamba Tuhan yang hadir untuk memberikan solusi, membantu dan menolong orang yang dilayani. Dan inilah karakteristik dari hamba Tuhan yang bernama Tikikus. Saya percaya kalau 5 hal ini kita lakukan seperti halnya dilakukan oleh Tikikus, GBI Kupang Baru akan menjadi gereja yang dahsyat dipakai Tuhan. Bukan untuk kepentingan Bapak Ibu, tapi untuk kemuliaan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung yang mempercayakan hambanya Dr. Franz bersama dengan saudara menggembalakan jemaat di tempat ini. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan.